Banyak orang yang curiga, kenapa sih Indonesia mau ikut bergabung di board office-nya Donald Trump? Nah, jawaban singkatnya adalah karena Indonesia paham dengan peta kekuasaan. Mari kita jujur ya, Indonesia itu bukan Amerika, bukan China, bukan Rusia, bukan juga Uni Eropa. Kalau kamu berpikir Indonesia bisa menekan Israel atau menghentikan perang di Palestina hanya dengan pidato-pidato, demo-demo, kecaman moral, itu bukan geopolitik. Dalam dunia nyata, keputusan itu tidak dibuat di jalanan dengan demo, tapi di meja yang diisi oleh orang-orang kuat. Dan board office itu, kamu suka atau tidak, adalah salah satu meja tersebut. Dan board office itu isinya adalah orang-orang paling berkuasa di muka bumi. Dan Indonesia bisa duduk satu meja di situ. Nah, sekarang poin pentingnya, Indonesia itu tidak masuk buat tunduk. Indonesia masuk untuk mengamankan kepentingan Indonesia sendiri. Nah, apa kepentingan Indonesia? Satu, Indonesia itu ingin terlibat langsung konkret di Palestina. Bukan sekedar teriak-teriak doang, tapi ada benar-benar di negara itu. Indonesia sudah bicara soal ngirim pasukan penjaga perdamaiannya. 20.000 tentara mau dikirim ke sana. Tim-tim medis, insinyur, untuk membangun kembali infrastruktur pasca perang. Di Palestina itu banyak sekali orang sakit, banyak orang stres karena selama bertahun-tahun dibom, dan semua itu harus dibangun dan mereka harus ditolong. Dan itu tidak bisa dilakukan di luar sistem, guys. Itu hanya bisa dilakukan kalau kamu punya akses, dan akses itu datang kalau kamu duduk di forum-forum yang relevan seperti ini. Yang kedua, langkah real politik untuk menyeimbangkan posisi Indonesia. Kamu ingat kan, Indonesia itu udah masuk BRICS loh. Faktanya, kita semua tahu Amerika itu gak suka kehilangan pengaruhnya, dan dia gak suka saat tahu Indonesia itu masuk ke BRICS. Kalau Indonesianya condong ke satu blok, Indonesia akan jadi target buat ditekan. Dengan masuknya Indonesia ke board office, Indonesia itu ngirim sinyal yang jelas kepada Amerika, kepada Trump. Kami itu tidak anti Amerika, kami tidak anti Barat, karena kami itu main di semua papan. Kami main sama China, kami main sama Rusia, kami main juga sama Amerika. Dan ini bukan licik dalam arti negatif, guys. Ini cerdas. Kita nggak bisa main kuat-kuatan siapa kita. Lihat apa yang terjadi sama Kanada, Prancis, dan Denmark. Itu kurang sekutu apa sama Amerika? Itu sekutu lama Amerika loh. Itu bisa aja ditekan saat kepentingan mereka tuh berbenturan. Indonesia tidak cukup kuat untuk melawan mereka langsung. Maka opsinya cuma dua. Kamu menghindar dan tidak melakukan apa-apa, atau kamu masuk aja, kamu main di dalam kelompok mereka ini. Dan Presiden Prabowo itu memilih opsi kedua. Kalau kamu nggak bisa ngelawan tuh kepala premannya, temenin aja. Bukan buat tunduk, tapi untuk memastikan kamu tidak jadi korban berikutnya. Dan orang-orang yang kamu bela, kayak rakyat Palestina itu, tidak ditinggalkan. Kamu bisa menolong mereka langsung. Apakah ini tanpa resiko? Pasti resikonya gede banget. Di dalam negeri pasti banyak orang nggak suka dengan langkah ini. Tapi geopolitik itu selalu memilih resiko yang rasional, guys, yang masuk akal, bukan yang paling nyaman secara moral. Jadi pertanyaannya bukan apakah ini terlihat ideal, tapi pertanyaannya adalah apakah langkah ini meningkatkan peluang Indonesia membantu rakyat Palestina secara nyata. Dan jawabannya adalah iya. Dan itulah langkah Presiden Prabowo bergabung dengan board office-nya Trump. Ini adalah langkah strategis, langkah geopolitik yang sangat cerdas. Licik tapi cerdas. Saya rasa ini masuk akal ya.